Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita telah memasuki chapter keempat, di mana chapter keempat ini kita akan berbicara tentang kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Jadi saya mohon teman-teman memperhatikan dengan seksama. Ketika musim dingin melanda Florida, harga jus jeruk di seluruh daerah meningkat. Ketika udara mulai menghangat di New England setiap kali musim panas, harga kamar hotel di Karibia terjun bebas. Ketika perang pecah di Timur Tengah, harga bahan bakar di Amerika Serikat meningkat dan harga mobil Cadillac bekas menurun. Apakah kesamaan dari kejadian-kejadian tersebut? Semuanya menunjukkan bahwa penawaran dan permintaan di pasar sedang bekerja. Penawaran dan permintaan adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh kaum ekonom dan alasannya jelas. Penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat ekonomi pasar bekerja dengan baik. Keduanya menentukan jumlah barang yang dihasilkan dan harga jual dari barang itu. Jika ingin tahu bagaimana suatu kejadian atau kebijakan dapat memengaruhi perekonomian, Anda harus terlebih dahulu membayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap penawaran dan permintaan. Bab ini memperkenalkan teori penawaran dan permintaan, menjelaskan bagaimana pembeli dan penjual berperilaku dan saling berinteraksi. Bab ini juga menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan menentukan harga-harga di dalam ekonomi pasar, serta bagaimana harga-harga dapat mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka dalam perekonomian. Istilah penawaran dan permintaan merujuk pada perilaku di masyarakat ketika terjadi interaksi di pasar. Pasar atau market adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa. Sebagai suatu kelompok, para pembeli menentukan seberapa banyak permintaan barang tersebut, dan sebagai suatu kelompok yang lain, para penjual menentukan seberapa banyak penawaran barang tersebut. Sebelum membahas bagaimana pembeli dan penjual berperilaku, marilah kita lihat terlebih dahulu dengan lebih seksama apa yang dimaksudkan dengan pasar dan macam-macam pasar yang dapat kita temui dalam perekonomian. Pasar kompetitif. Pasar dapat memiliki banyak bentuk. Terkadang pasar terorganisasi secara baik dan rapi seperti pasar komoditas pertanian. Di pasar-pasar seperti ini, pembeli dan penjual bertemu pada waktu dan tempat yang khusus, di mana seorang pelelang membantu menentukan harga dan mengatur penjualan. Namun, pasar secara mayoritas tidaklah serapi itu. Sebagai contoh, lihatlah pasar es krim di suatu kota. Pembeli es krim tidak bertemu di suatu tempat secara bersamaan pada suatu waktu tertentu. Para penjual es krim tersebar di banyak lokasi dan menawarkan produk-produk yang berbeda. Tidak ada pelelang yang berteriak berapa harga-harga es krim yang ada. Masing-masing penjual menentukan harga sendiri untuk es krimnya, dan setiap pembeli menentukan berapa banyak es krim yang ingin dibelinya di setiap toko. Meskipun tidak terorganisasi, kelompok pembeli dan kelompok penjual es krim membentuk suatu pasar. Setiap pembeli tahu bahwa ada beberapa penjual yang dapat dipilih, dan setiap penjual sadar bahwa produknya mirip dengan produk yang ditawarkan penjual lain. Harga dari es krim dan jumlah yang terjual tidak ditentukan oleh seorang pembeli atau penjual, melainkan ditentukan oleh semua pembeli dan penjual seiring terjadinya interaksi pasar. Pasar es krim, seperti juga pasar-pasar lain dalam perekonomian, adalah pasar yang sangat kompetitif. Pasar kompetitif adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Masing-masing penjual es krim memiliki kendali yang terbatas terhadap harga karena para penjual lain juga menawarkan produk yang serupa. Seorang penjual tidak memiliki alasan untuk menjual lebih murah dari harga yang berlaku, dan jika ia menjual lebih mahal, para pembelinya akan kabur dan membeli dari penjual yang lain. Begitu juga tidak ada seorang pembeli yang dapat memengaruhi harga es krim, karena setiap pembeli membelinya hanya dalam jumlah sedikit. Pada bab ini akan diperhatikan bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi di pasar kompetitif. Akan kita lihat bagaimana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan jumlah suatu barang dan juga harga jualnya. Pada bab ini kita asumsikan bahwa pasar yang ada adalah kompetitif sempurna. Pasar kompetitif sempurna didefinisikan oleh dua sifat berikut.
Barang-barang yang dijual semuanya sama, dan pembeli dan penjual jumlahnya begitu banyak, sehingga tidak ada pembeli atau penjual tunggal yang dapat memengaruhi harga pasar. Karena pembeli dan penjual dalam pasar kompetitif sempurna harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Mereka disebut price takers. Hanya ada beberapa pasar di mana asumsi mengenai kompetisi sempurna diberlakukan dengan benar-benar sempurna. Pada pasar gandum misalnya terdapat ribuan petani yang menjual gandum dan jutaan konsumen yang membeli gandum dan produk-produk dari gandum. Karena tidak ada pembeli atau penjual tunggal yang mampu memengaruhi harga gandum di pasar, masing-masing menerima begitu saja harga yang diberikan. Kendati demikian, tidak semua barang dan jasa dijual dalam pasar kompetitif sempurna. Beberapa pasar hanya memiliki satu orang penjual, dan penjual inilah yang menentukan harga barangnya. Penjualan seperti ini disebut monopoli. Penyedia layanan TV kabel misalnya bisa jadi suatu monopoli. Penduduk suatu kota mungkin hanya memiliki satu penyedia layanan TV kabel, dan mau tidak mau harus menggunakan jasa tersebut jika ingin menonton tayangan TV kabel. Beberapa pasar lain berada di antara kondisi kompetitif sempurna dan monopoli. Pasar seperti itu disebut oligopoli. Hanya memiliki sedikit penjual yang tidak selalu berkompetisi secara agresif. Rute penerbangan adalah salah satu contohnya. Jika rute penerbangan antara dua kota dilayani oleh 2 hingga 3 perusahaan penerbangan, mereka dapat menghindari kompetisi yang keras supaya tetap dapat menjual tiket penerbangannya dengan harga tinggi. Jenis pasar lain adalah kompetitif monopolistik. Pasar yang memiliki banyak penjual tapi masing-masing menjual barang yang sedikit berbeda jenisnya. Karena barang-barang tersebut tidaklah sama, maka setiap penjual memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual barangnya sendiri. Satu contoh dari pasar jenis ini adalah pasar majalah. Majalah saling berkompetisi untuk memperebutkan pembaca, dan siapapun dapat masuk ke dalam pasar itu dengan cara menerbitkan sejumlah majalah baru yang menawarkan artikel yang berbeda dan menentukan harga jualnya sendiri. Meskipun di dunia terdapat berbagai macam pasar, kita akan memulai pelajaran dengan pasar kompetitif sempurna. Pasar kompetitif sempurna adalah jenis pasar yang paling mudah dianalisis, terlebih lagi karena kompetisi selalu hadir dalam jumlah tertentu di setiap jenis pasar. Maka banyak pelajaran mengenai penawaran dan permintaan yang dalam pasar-pasar kompetitif sempurna dapat diaplikasikan juga pada jenis-jenis pasar lain yang lebih rumit. Kita mulai pelajaran dengan menelaah perilaku pembeli. Untuk memfokuskan diri, marilah kita berkonsentrasi pada satu barang saja, yaitu es krim. Jumlah permintaan dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Sebagaimana akan kita lihat, banyak hal yang menentukan jumlah permintaan barang. Tetapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga dari barang itu. Jika harga es krim naik menjadi $20 per porsi, maka Anda akan membeli lebih sedikit es krim dan mungkin beralih mengonsumsi yogurt beku. Jika harga es krim jatuh menjadi $0,20 per porsi, maka Anda akan membeli es krim lebih banyak. Karena jumlah permintaan jatuh seiring naiknya harga dan meningkat seiring turunnya harga, dapat kita katakan bahwa jumlah permintaan berhubungan secara negatif terhadap harga. Hubungan antara harga dan jumlah permintaan ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang dalam perekonomian. Dan faktanya hal ini begitu umum sehingga para ekonom menyebutnya sebagai hukum permintaan. Jika semua hal dibiarkan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaannya akan menurun. Dan ketika harganya turun, maka jumlah permintaannya akan naik. Tabel pada figur 1 menunjukkan berapa banyak es krim yang dibeli Catherine setiap bulan pada kondisi harga yang berbeda-beda. Jika es krim itu gratis, Catherine makan 12 porsi es krim setiap bulannya. Jika harganya $0,5, Catherine membeli 10 porsi. Jika harganya terus meningkat, jumlah pembelian Catherine akan semakin berkurang. Ketika harganya mencapai $3, Catherine tidak membeli satu pun. Tabel ini disebut schedule permintaan. Tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan barang, dengan menganggap hal-hal lain yang memengaruhi keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut tidak berubah. Grafik pada figur 1 menggunakan angka-angka dari tabel untuk menggambarkan hukum permintaan. Sesuai perjanjian bersama, sumbu vertikal adalah untuk harga es krim dan jumlah permintaannya pada sumbu horizontal. Garis menurun yang menghubungkan harga dengan jumlah permintaan disebut kurva permintaan. Kurva permintaan pada figur 1 menunjukkan permintaan individu terhadap suatu barang. Untuk menganalisis cara kerja pasar,
Kita perlu menentukan permintaan pasar, yang merupakan jumlah seluruh permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa. Tabel pada figur 2 menunjukkan schedule permintaan untuk es krim bagi dua orang individu, Catherine dan Nicholas. Pada tingkat harga, berapapun schedule permintaan Catherine menunjukkan pada kita berapa banyak es krim yang Catherine beli. Dan schedule permintaan Nicholas menunjukkan pada kita berapa banyak es krim yang Nicholas beli. Permintaan pasar pada tingkat harga adalah jumlah dari kedua permintaan individu tersebut. Grafik pada figur 2 menunjukkan kurva permintaan yang bersesuaian dengan schedule permintaannya. Perhatikan bahwa kita menjumlahkan kurva-kurva permintaan individu itu secara horizontal untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Artinya, untuk menentukan jumlah permintaan barang secara keseluruhan pada suatu tingkat harga, kita tambahkan jumlah-jumlah individu yang kita dapatkan dari sumbu horizontal masing-masing kurva permintaan individu. Karena ingin menganalisis cara kerja pasar, maka kita akan bekerja paling sering dengan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar menunjukkan bagaimana jumlah permintaan terhadap suatu barang berubah nilainya ketika harganya juga berubah, dengan asumsi bahwa semua faktor lain yang memengaruhi keinginan konsumen untuk membeli barang itu tidak ada yang berubah. Kurva permintaan untuk es krim menunjukkan berapa banyak es krim yang dibeli orang pada suatu harga, dengan asumsi bahwa semua faktor lain di luar harga yang memengaruhi keinginan membeli es krim tidak berubah. Hasilnya, kurva permintaan tidak perlu selalu stabil seiring berjalannya waktu. Jika sesuatu terjadi dan mengubah jumlah permintaan pada suatu harga, maka kurva permintaan akan bergeser. Sebagai contoh, misalkan Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa orang-orang yang makan es krim secara rutin hidup lebih sehat. Penemuan ini akan meningkatkan tingkat permintaan es krim. Pada tingkat harga berapapun, pembeli jelas menginginkan lebih banyak es krim sehingga kurva permintaan es krim akan bergeser. Figur 3 menunjukkan bagaimana pergeseran kurva permintaan itu terjadi. Perubahan apa saja yang meningkatkan jumlah permintaan pada setiap harga, seperti penemuan Asosiasi Medis Amerika tadi, akan menggeser kurva permintaan ke kanan, disebut sebagai peningkatan permintaan. Perubahan apa saja yang menurunkan jumlah permintaan pada setiap harga, menggeser kurva permintaan ke kiri, disebut penurunan permintaan. Pada banyak variabel yang dapat menggeser kurva permintaan, berikut adalah beberapa yang penting. Pendapatan. Apa yang akan terjadi pada permintaan es krim jika suatu saat Anda kehilangan pekerjaan? Kemungkinan besar permintaan itu akan turun. Pendapatan yang lebih rendah berarti Anda memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan secara keseluruhan, sehingga Anda akan mengurangi belanja beberapa dan pasti hampir semua barang. Jika permintaan terhadap suatu barang berkurang, ketika pendapatan berkurang, maka barang itu disebut barang normal. Tidak semua barang adalah barang normal. Jika permintaan suatu barang bertambah ketika pendapatan berkurang, barang itu disebut barang inferior. Contoh barang inferior adalah karcis bus kota. Saat pendapatan Anda menurun, kemungkinan besar Anda tidak akan membeli mobil atau naik taksi, melainkan naik bus kota. Harga barang-barang terkait. Anggaplah bahwa harga yogurt beku menurun. Hukum permintaan berkata bahwa Anda akan membeli lebih banyak yogurt beku. Pada saat bersamaan, Anda mungkin akan membeli lebih sedikit es krim, karena es krim dan yogurt beku sama-sama bersifat dingin, manis, dan enak. Keduanya memenuhi kebutuhan yang sama. Ketika penurunan terjadi pada suatu barang mengurangi permintaan barang lain, kedua barang itu disebut barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi seringkali berupa pasangan-pasangan barang yang digunakan sebagai pengganti satu sama lain, seperti hotdog dan hamburger, baju hangat dan jaket, tiket bioskop dan video sewaan, dan lainnya. Sekarang bayangkan jika harga minuman hangat turun. Menurut hukum permintaan, Anda akan membeli lebih banyak minuman hangat. Namun pada kasus ini Anda juga akan membeli lebih banyak es krim, karena es krim dan minuman hangat seiringnya digunakan secara bersamaan. Ketika penurunan yang terjadi pada harga suatu barang meningkatkan permintaan barang lain, keduanya disebut barang komplementer. Barang komplementer seringkali berupa pasangan-pasangan barang yang saling melengkapi dan digunakan secara bersamaan. Misalnya, bensin dan mobil, komputer dan piranti lunak, selai kacang dan jeli, dan lainnya. Selera. Hal yang paling menentukan permintaan tentunya adalah selera. Jika menyukai es krim, Anda pasti membeli es krim dalam jumlah besar. Para ekonom biasanya tidak mencoba menjelaskan selera masyarakat karena selera didasarkan pada kekuatan-kekuatan historis sekaligus psikologis yang berada di luar ranah ilmu ekonomi. Namun para ekonom
meneliti apa yang terjadi ketika selera masyarakat ternyata berubah. Harapan mengenai masa depan tentunya mempengaruhi tingkat permintaan Anda terhadap suatu barang atau jasa hari ini. Sebagai contoh, jika sedang mengharapkan kenaikan gaji bulan depan, Anda mungkin akan rela membelanjakan tabungan lebih banyak dari sebelumnya untuk membeli es krim. Sebagai contoh lain, jika mengharapkan harga es krim akan turun besok, maka Anda mungkin akan membeli es krim lebih sedikit hari ini. Jumlah pembeli. Karena permintaan pasar diperoleh dari permintaan masing-masing individu, maka permintaan pasar sangatlah bergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu, termasuk penghasilan, selera, dan harapan individu, serta harga dari barang-barang yang terkait. Sebagai tambahan, permintaan pasar juga bergantung pada jumlah pembeli. Jika Peter, seorang konsumen es krim, bergabung dengan Catherine dan Nicholas, maka jumlah permintaan pasar terhadap es krim akan meningkat pada setiap harga, dan kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Kurva permintaan menunjukkan kepada kita apa saja yang terjadi pada jumlah permintaan suatu barang ketika terjadi perubahan harga. Dengan asumsi bahwa semua faktor lain di luar harga yang mempengaruhi keinginan membeli es krim tidak berubah, maka salah satu variabel ini berubah nilainya, maka kurva permintaan akan bergeser. Pada tabel 1 terdaftar semua variabel yang mempengaruhi bagaimana konsumen memilih untuk membeli suatu barang. Studi kasus. 2 cara mengurangi jumlah permintaan rokok. Pembuat kebijakan publik seringkali ingin mengurangi jumlah permintaan rokok dari masyarakat. Terdapat 2 cara bagaimana suatu kebijakan dapat meraih harapan ini. Salah satu cara mengurangi keinginan untuk merokok adalah dengan menggeser kurva permintaan untuk rokok dan produk-produk tembakau lainnya. Iklan layanan masyarakat, keharusan mencantumkan peringatan kesehatan pada bungkus rokok, dan larangan merokok yang diiklankan di televisi adalah kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah permintaan rokok di masyarakat pada semua tingkat harga. Jika cara ini berhasil, maka kurva permintaan rokok akan bergeser ke kanan, seperti ditunjukkan oleh panel A pada figur 4. Alternatif kedua adalah meningkatkan harga rokok. Jika pemerintah menerapkan pajak kepada para penghasil rokok, maka harga rokok akan meningkat. Harga yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan rokok. Pada kasus ini, jumlah rokok yang berkurang tidaklah mencerminkan adanya pergeseran kurva permintaan. Alih-alih demikian, yang ditunjukkan adalah salah satu pergerakan di sepanjang kurva permintaan yang tidak berubah, menuju suatu titik yang berada pada tingkat harga lebih tinggi dan jumlah yang lebih rendah, seperti pada panel B figur 4. Seberapa banyak kegiatan merokok akan berubah sebagai tanggapan terhadap perubahan harga rokok? Para ekonom telah mencoba menjawab pertanyaan ini dengan mempelajari apa yang terjadi ketika pajak rokok berubah. Ditemukan bahwa peningkatan harga sebesar 10% akan menyebabkan berkurangnya permintaan rokok sebesar 4%. Remaja adalah kelompok yang paling sensitif terhadap harga rokok. 10% saja harga meningkat. Jumlah rokok yang dibeli kalangan remaja turun 12%. Pertanyaannya berkaitan adalah bagaimana harga rokok mempengaruhi permintaan obat-obatan terlarang seperti marijuana. Para penantang pajak rokok sering kali berpendapat bahwa tembakau dan marijuana adalah barang substitusi, sehingga harga rokok yang tinggi akan meningkatkan pemakaian marijuana. Sementara itu, para ahli penyalahgunaan obat melihat tembakau sebagai pintu gerbang yang membawa kaum muda untuk bereksperimen dengan obat-obatan terlarang lainnya. Sebagian besar penelitian terkait mendukung pandangan ini. Ditemukan bahwa turunnya harga rokok dapat dikaitkan dengan meningkatnya penggunaan marijuana. Dengan kata lain, tembakau dan marijuana tampaknya merupakan barang komplementer, bukan barang substitusi. Kita masuk ke penawaran. Jumlah penawaran dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dijual oleh penjual. Banyak hal yang menentukan jumlah penawaran barang. Tapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga dari barang itu. Jika harga es krim naik, menjual es krim pastilah menguntungkan, sehingga jumlah penawarannya juga pasti besar. Penjual es krim akan bekerja sepanjang hari, membeli banyak mesin pembuat es krim, dan mempekerjakan lebih banyak buruh. Namun ketika harga es krim jatuh, bisnisnya menjadi kurang menguntungkan, dan penjual memutuskan untuk mengurangi produksi es krimnya pada harga yang rendah. Sebagian penjual malah akan memilih untuk menutup pabrik es krimnya, sehingga jumlah penawarannya turun menjadi 0.
Karena jumlah penawaran meningkat dan menurun seiring naik dan turunnya harga, dapat kita katakan bahwa jumlah penawaran berhubungan secara positif dengan harga. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang di dalam perekonomian, sehingga disebut sebagai hukum penawaran. Jika semua hal dibiarkan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya akan meningkat, dan ketika harganya turun, maka jumlah penawarannya akan ikut menurun. Tabel pada figur 5 menunjukkan jumlah penawaran Ben, seorang penjual es krim pada berbagai harga. Pada harga di bawah $1, Ben tidak menawarkan satupun es krim. Jika harganya meningkat, penawaran es krim Ben semakin banyak. Ini disebut schedule penawaran. Tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawarannya dengan menganggap semua faktor lain yang mempengaruhi keinginan produsen untuk memproduksi barang tidak ada yang berubah. Grafik pada figur 5 menggunakan angka-angka dari tabel untuk menggambarkan hukum penawaran. Kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah penawaran disebut kurva penawaran. Kurva penawaran ini selalu naik karena ketika semua hal lain dianggap tidak berubah, harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Sama seperti permintaan pasar yang merupakan jumlah dari permintaan seluruh pembeli. Penawaran pasar adalah jumlah dari penawaran seluruh penjual. Tabel pada figur 6 menunjukkan schedule penawaran untuk dua produsen es krim, Ben dan Jerry. Pada harga berapapun, schedule penawaran Ben menyatakan berapa jumlah penawaran es krim dari Ben, dan schedule penawaran Jerry menyatakan berapa jumlah penawaran es krim dari Jerry. Penawaran pasar adalah jumlah dari kedua penawaran individu tersebut. Grafik pada figur 6 menunjukkan kurva penawaran yang bersesuaian dengan schedule penawarannya. Sama seperti kurva permintaan, kita menjumlahkan semua kurva penawaran individu secara horizontal untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Artinya untuk mendapatkan jumlah penawaran pada harga berapapun, kita menambahkan jumlah penawaran yang didapat dari sumbu horizontal dari setiap kurva penawaran individu. Kurva penawaran pasar menunjukkan bagaimana jumlah penawaran secara keseluruhan berubah jika harga barang tersebut berubah. Pergeseran pada kurva penawaran. Kurva penawaran es krim menunjukkan seberapa besar jumlah yang ditawarkan produsen untuk setiap tingkatan harga. Dengan asumsi semua faktor lain di luar harga yang mempengaruhi keputusan produsen untuk menjual barang itu tidak ada yang berubah. Hubungan ini dapat berubah seiring berjalannya waktu, sebagaimana dicerminkan oleh pergeseran kurva penawaran. Sebagai contoh, misalkan harga gula menurun, karena gula adalah input untuk produksi es krim. Turunnya harga gula akan membuat penjualan es krim semakin menguntungkan. Ini akan meningkatkan jumlah penawaran es krim. Pada harga berapapun, penjual kini memproduksi lebih banyak es krim. Dengan demikian, kurva penawarannya akan bergeser ke kanan. Figur 7 menunjukkan bagaimana pergeseran kurva penawaran terjadi. Perubahan apapun yang meningkatkan jumlah penawaran pada setiap harga, seperti turunnya harga gula, akan menggeser kurva penawaran ke kanan, disebut sebagai peningkatan penawaran. Perubahan apapun yang menurunkan jumlah penawaran pada setiap harga dan menggeser kurva penawaran ke kiri, disebut sebagai penurunan penawaran. Ada banyak variabel yang dapat menggeser kurva penawaran. Berikut adalah beberapa yang penting. 1. Harga input. Untuk memproduksi output berupa es krim, penjual memerlukan beberapa input, misalnya krim, gula, perasa, mesin pembuat es krim, gedung tempat pembuatan es krim, dan tenaga kerja buruh untuk mencampur dan mengoperasikan mesin-mesin itu. Ketika harga salah satu input ini meningkat, memproduksi es krim menjadi kurang menguntungkan, sehingga perusahaan akan memproduksi lebih sedikit es krim. Jika harga input-input ini meningkat tajam, maka perusahaan mungkin akan menutup pabrik es krimnya, sehingga jumlah penawarannya akan menjadi nol. Maka dari itu, jumlah penawaran suatu barang berhubungan secara negatif dengan harga setiap input untuk memproduksi barang tersebut. Teknologi untuk mengubah input menjadi output berupa es krim adalah juga penentu jumlah penawaran. Ditemukannya mesin es krim yang bisa mengurangi tenaga kerja adalah salah satu contohnya. Dengan mengurangi biaya-biaya perusahaan, kemajuan teknologi dapat meningkatkan jumlah penawaran es krim. Harapan. Jumlah penawaran es krim suatu perusahaan hari ini sedikit banyak bergantung pada harapan perusahaan di masa depan. Sebagai contoh, jika perusahaan mengharapkan harga es krim akan naik besok, maka perusahaan akan menyimpan sebagian hasil produksinya hari ini untuk dijual besok, dan jumlah penawaran hari ini akan berkurang. Jumlah penawaran pasar bergantung pada seluruh faktor yang mempengaruhi penawaran untuk masing-masing penjual individu, seperti harga input, teknologi, dan harapan. Sebagai tambahan, penawaran pasar bergantung pada jumlah penjualannya. Jika Ben atau Jerry tidak lagi memproduksi es krim, penawaran pasar tentunya akan menurun.
Kurva penawaran menunjukkan apa yang terjadi ketika jumlah penawaran suatu barang seiring berubahnya harga. Dengan menganggap semua faktor lain yang mempengaruhi keinginan produsen untuk memproduksi barang itu tidak ada yang berubah. Dalam tabel 2 terdaftar seluruh variabel yang mempengaruhi keinginan produsen untuk menjual suatu barang. Gabungan permintaan dan penawaran. Kita telah menganalisis penawaran dan permintaan secara terpisah, dan sekarang saatnya untuk menggabungkan keduanya untuk melihat bagaimana keduanya menentukan jumlah barang yang dijual di suatu pasar dan harga jualnya. Titik keseimbangan atau equilibrium. Figur 8 menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar bersama-sama. Perhatikan bahwa ada satu titik di mana kurva penawaran dan permintaan saling berpotongan. Titik ini dinamakan titik keseimbangan atau equilibrium. Harga pada perpotongan ini disebut harga keseimbangan, dan jumlah barang di titik ini disebut jumlah keseimbangan. Di sini harga keseimbangannya adalah $2 per corong es krim, dan jumlah keseimbangannya adalah 7 corong es krim. Kata keseimbangan didefinisikan sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Definisi ini juga menjelaskan keseimbangan pasar. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Harga keseimbangan ini disebut sebagai market clearing price karena pada harga ini semua pihak di pasar dipuaskan. Pembeli telah membeli semua yang mereka mau beli, penjual telah menjual semua yang mereka mau jual. Tindakan penjual dan pembeli secara alamiah akan menggerakkan pasar menuju titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Untuk melihat alasannya, bayangkan apa yang terjadi jika pasar tidak sesuai dengan harga keseimbangan. Bayangkan, awalnya suatu harga pasar berada di atas harga keseimbangan, seperti pada panel A dari figur 9. Pada harga $2,5 per corong es krim, jumlah es krim yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Barang tersebut mengalami surplus. Para penyedia barang ini tidak mampu menjual seluruh barang mereka pada tingkat harga itu. Surplus kadang disebut sebagai situasi penawaran yang berlebih. Ketika terjadi surplus di pasar es krim, penjual es krim akan menimbun es krim yang tidak mampu mereka jual. Mereka meresponnya dengan cara menurunkan harga. Harga yang turun ini akan meningkatkan jumlah permintaan dan mengurangi jumlah penawaran. Harga akan terus turun hingga titik keseimbangan pasar tercapai. Bayangkan sekarang jika harga pasar berada di bawah harga keseimbangan seperti pada panel B dari figur 9. Pada kasus ini harganya adalah $1,5 per corong dan jumlah permintaannya melebihi jumlah penawarannya. Terdapat kekurangan atau shortage barang tersebut. Calon pembeli es krim tidak mampu membeli seluruh es krim yang mereka mau pada harga itu. Kekurangan kadang-kadang disebut sebagai situasi permintaan yang berlebih atau excess demand. Ketika kekurangan terjadi di pasar es krim, para pembeli harus mengantri lama untuk mendapatkan es krim yang tersedia. Dengan begitu banyak pembeli mengejar begitu sedikit jumlah barang. Para penjual dapat merespon kekurangan ini dengan cara meningkatkan harga jual tanpa harus kehilangan pembeli. Ketika harganya meningkat, jumlah permintaannya menurun dan jumlah penawarannya meningkat, sehingga titik keseimbangan pasar tercapai. Maka dari itu kegiatan pembeli dan penjual secara otomatis akan mendorong harga pasar pada harga keseimbangan. Ketika pasar telah mencapai titik keseimbangan, semua pembeli dan penjual puas, sehingga tidak ada dorongan pada harga untuk menjadi lebih mahal atau lebih murah. Seberapa cepatnya titik keseimbangan tercapai berbeda dari satu pasar ke pasar lain, bergantung pada seberapa cepatnya harga dapat disesuaikan. Pada sebagian besar pasar bebas, surplus dan kekurangan sifatnya hanya sementara, karena harga-harga pada akhirnya akan bergerak menuju titik keseimbangan. Fenomena ini sangatlah umum sehingga disebut hukum penawaran dan permintaan. Harga suatu barang akan menyesuaikan diri sehingga jumlah penawaran dan permintaan barang tersebut akan seimbang. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana penawaran dan permintaan secara bersama-sama menunjukkan titik keseimbangan pasar yang kemudian menentukan harga barang dan jumlah barang yang dijual dan dibeli. Tentu saja harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan bergantung pada posisi dari kurva penawaran dan permintaan. Ketika suatu peristiwa menggeser salah satu kurva tersebut, maka titik keseimbangan pasar akan berubah. Analisis perubahan seperti itu disebut statika komparatif karena melibatkan perbandingan dua situasi yang tidak berubah.
suatu titik awal dan titik akhir dari keseimbangan. Ketika menganalisis bagaimana suatu peristiwa mempengaruhi pasar, kita akan melakukan 3 langkah. Pertama, kita akan menentukan apakah peristiwa tersebut menggeser kurva penawaran, kurva permintaan, atau keduanya. Ketika kita akan memutuskan apakah pergeseran kurva itu arahnya ke kanan atau ke kiri. Ketiga, kita akan menggunakan diagram penawaran permintaan untuk membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir titik keseimbangan, yang menunjukkan bagaimana pergeseran itu mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Tabel 3 menyarikan ketiga langkah ini. Untuk melihat bagaimana metode ini digunakan, marilah kita lihat berbagai peristiwa yang bisa mempengaruhi pasar es krim. Contoh perubahan permintaan. Bayangkan bila di suatu hari di musim panas udara menjadi sangat panas. Bagaimana peristiwa ini mempengaruhi pasar es krim? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lakukan metode 3 langkah. 1. Udara yang panas mempengaruhi kurva permintaan dengan mengubah selera masyarakat terhadap es krim. Artinya udara panas mengubah jumlah es krim yang diinginkan orang pada semua tingkat harga. Kurva penawaran tidak berubah karena udara tidak mempengaruhi perusahaan-perusahaan pembuat es krim secara langsung. Karena udara panas membuat orang ingin membeli lebih banyak es krim, kurva permintaan bergeser ke kanan. Figur 10 menunjukkan peningkatan permintaan ini sebagai pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa jumlah permintaan es krim sekarang menjadi lebih tinggi pada semua harga, seperti ditunjukkan oleh figur 10. Peningkatan jumlah permintaan meningkatkan harga keseimbangan dari $2 ke $2,5 dan meningkatkan jumlah keseimbangan dari 7 menjadi 10. Dengan kata lain, udara panas akan meningkatkan harga dan jumlah es krim yang terjual. Perhatikan bahwa ketika hari yang panas meningkatkan harga es krim, jumlah es krim yang bisa disediakan perusahaan juga meningkat, meskipun kurva penawarannya tidak berubah. Pada kasus ini, para ekonom berkata bahwa terjadi peningkatan jumlah penawaran, tetapi tidak terjadi perubahan penawaran. Penawaran merujuk pada posisi dari kurva penawaran, sedangkan jumlah penawaran merujuk pada jumlah yang dijual oleh penjual. Pada contoh ini, penawaran tidak berubah karena udara panas tidak mengubah keinginan penjual untuk menjual, berapapun harganya. Alih-alih demikian, udara panas ini justru mengubah keinginan konsumen untuk membeli es krim, berapapun harganya. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga keseimbangan naik. Ketika harga naik, jumlah permintaan turun. Peningkatan jumlah penawaran diwakili oleh pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Untuk merangkumnya, pergeseran dalam kurva penawaran disebut perubahan penawaran, dan pergeseran dalam kurva permintaan disebut perubahan permintaan. Pergerakan sepanjang kurva penawaran disebut perubahan jumlah penawaran, dan pergerakan sepanjang kurva permintaan disebut perubahan jumlah permintaan. Contoh perubahan penawaran. Bayangkan jika suatu hari angin badai melanda ladang tebu sehingga meningkatkan harga gula. Apa yang terjadi pada pasar es krim? Sekali lagi, untuk menjawabnya kita akan melakukan metode 3 langkah. 1. Perubahan harga gula yang merupakan suatu input pembuatan es krim akan mempengaruhi kurva penawaran. Dengan meningkatnya biaya produksi, jumlah es krim yang dijual akan berkurang. Kurva permintaan tidak berubah karena biaya yang lebih tinggi tidak secara langsung mempengaruhi jumlah es krim yang ingin dibeli setiap orang. Kurva penawaran bergeser ke kiri karena pada setiap tingkat harga, jumlah es krim yang dijual oleh perusahaan es krim menjadi berkurang. Figur 11 menunjukkan penurunan penawaran sebagai pergerakan kurva penawaran dari S1 ke S2. Seperti ditunjukkan oleh figur 11. Pergerakan kurva permintaan akan meningkatkan harga keseimbangan dari $2 ke $2,5 dan menurunkan jumlah keseimbangan dari 7 menjadi 4. Dengan kata lain, naiknya harga gula akan meningkatkan harga dan menurunkan jumlah es krim yang terjual. Contoh perubahan penawaran dan permintaan. Sekarang bayangkan jika udara panas dan angin ribut itu terjadi pada musim panas yang sama. Untuk menganalisis gabungan peristiwa ini, lagi-lagi kita akan menggunakan metode 3 langkah. Kita tentukan bahwa kedua kurva haruslah bergeser. Udara panas mempengaruhi kurva permintaan karena jumlah es krim yang diminta berubah. Pada saat yang bersamaan ketika angin ribut berujung pada naiknya harga gula, kurva penawaran berubah karena jumlah penawaran es krim dari produsen pun berubah. Pergeseran kedua kurva tersebut terjadi ke arah yang sama seperti analisis kita sebelumnya. Kurva permintaan bergeser ke kanan dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Figur 12 menunjukkan pergeseran ini. Seperti ditunjukkan pada figur 12, ada 2 hasil yang mungkin terjadi, bergantung pada besarnya pergeseran relatif kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada kedua kasus, harga keseimbangan naik. Pada panel A, ketika jumlah permintaan naik,
tajam sementara jumlah penawaran hanya turun sedikit. Jumlah keseimbangan juga naik sebagai perbandingan. Di panel B, ketika jumlah penawaran turun tajam sementara permintaan naik sedikit saja, jumlah keseimbangan akan turun. Oleh karena itu jelas bahwa peristiwa-peristiwa ini meningkatkan harga es krim, tetapi dampaknya pada jumlah es krim yang terjual tidak pasti atau bisa berkurang bisa bertambah. Kita baru saja melihat 3 contoh cara menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan untuk menganalisis perubahan titik keseimbangan. Setiap kali suatu peristiwa menggeser kurva penawaran, kurva permintaan atau mungkin keduanya, Anda dapat menggunakan metode-metode ini untuk memprediksi bagaimana peristiwa tersebut akan mengubah jumlah barang yang terjual pada titik keseimbangan dan harga jual barang itu. Tabel 4 menunjukkan hasil yang diprediksi akan terjadi atas berbagai kombinasi pergerakan kedua kurva itu. Untuk memastikan bahwa Anda mengerti bagaimana menggunakan metode permintaan dan penawaran, pilihlah beberapa entry dari tabel ini dan pastikan Anda dapat menjelaskan mengapa hasil dari entry tersebut diprediksikan demikian. Kesimpulan dari bab ini. Bab ini telah menganalisis penawaran dan permintaan pada suatu pasar tunggal. Meskipun diskusi kita difokuskan pada pasar es krim, pelajaran yang kita peroleh dari bab ini dapat juga diaplikasikan pada banyak macam pasar lain. Ketika pergi ke toko untuk membeli sesuatu, Anda sedang memberi kontribusi pada permintaan terhadap sesuatu itu. Ketika mencari pekerjaan, Anda memberi kontribusi pada penawaran tenaga kerja. Karena penawaran dan permintaan adalah fenomena ekonomi yang sangat umum. Model dari penawaran dan permintaan adalah alat yang sangat baik untuk analisis. Kita akan menggunakan model ini terus-menerus pada bab selanjutnya. Satu dari 10 prinsip ekonomi yang dibahas di bab 1 adalah bahwa pasar merupakan tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Meskipun masih terlalu dini untuk menentukan hasil pasar yang baik dan yang buruk, pada bab ini kita telah memulai memahami bagaimana cara kerja pasar. Pada semua sistem perekonomian, sumber-sumber daya yang langka harus dialokasikan untuk berbagai kegunaan yang saling bersaing. Perekonomian pasar menggunakan kekuatan penawaran dan permintaan untuk mencapai tujuan itu. Penawaran dan permintaan bersama-sama menentukan harga-harga dari berbagai barang dan jasa di perekonomian itu. Dan harga-harga adalah tanda-tanda yang memandu alokasikan sumber daya. Sebagai contoh, lihat alokasi tanah di pesisir pantai. Karena jumlah tanah ini terbatas, tidak semua orang dapat menikmati kemewahan tinggal di pinggir pantai. Siapa yang mendapat sumber daya ini? Jawabannya adalah siapapun yang ingin dan mampu membayar harganya. Harga tanah di pesisir pantai selalu berubah hingga jumlah tanah yang diminta persis sama dan seimbang dengan jumlah tanah yang ditawarkan. Maka dalam perekonomian pasar, harga-harga adalah mekanisme untuk membagi sumber-sumber daya yang langka. Harga-harga juga menentukan siapa yang memproduksi masing-masing barang dan seberapa banyak barang yang diproduksi. Sebagai contoh adalah pertanian. Karena kita perlu makanan untuk bertahan hidup, maka harus ada sebagian orang yang bekerja di bidang pertanian. Password untuk chapter ini adalah 3541. Apa yang menentukan siapa yang harus menjadi petani dan siapa yang tidak? Pada masyarakat bebas tidak ada bagian perencanaan pemerintah yang membuat keputusan ini, sekaligus memastikan bahwa jumlah makanan selalu mencukupi kebutuhan semua orang. Alokasi pekerja untuk bidang pertanian justru didasarkan atas pilihan jutaan pekerja. Sistem yang terdesentralisasi ini bekerja baik karena keputusan-keputusan ini bergantung pada harga makanan dan gaji petani. Harga dari usaha mereka berubah untuk memastikan bahwa terdapat cukup banyak orang yang memilih untuk menjadi petani. Jika seseorang belum pernah melihat perekonomian pasar beraksi langsung, secara keseluruhan pemikiran ini mungkin terkesan absurd. Perekonomian adalah sekelompok besar masyarakat yang berinteraksi dalam berbagai kegiatan yang saling bergantung satu sama lain. Apa yang membuat sistem pengambilan keputusan terdesentralisasi tidak menjadi kacau balau? Apa yang mengkoordinasikan tindakan dari berjuta-juta orang yang masing-masing memiliki keinginan dan kemauan yang berbeda? Apa yang memastikan bahwa apa yang perlu dilakukan benar-benar nyata dilakukan? Jawabannya adalah harga. Jika perekonomian pasar dipandu oleh suatu tangan tak tampak, sebagaimanakah dikatakan oleh Adam Smith, maka sistem harga adalah tongkat dirijen yang dipakai untuk memandu seluruh orkestra ekonomi. Sekian untuk chapter 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.